Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 344 Mencurigai Lauren. Setelah Jordan dan Lauren pergi, mereka kembali ke halaman tempat Jordan dan Victoria tinggal sementara dan terus mencari Victoria, tetapi tidak berhasil. Lauren yang teliti bertanya, siapa pemilik rumah ini? Bisakah kamu menghubungi pemilik rumah ini? Mungkin ada lorong rahasia atau kamar pribadi di sini. Victoria mungkin pernah ke sana. Setelah merenungkannya sejenak, dia menyadari Lauren memang sangat bijaksana karena tidak terlintas dalam pikirannya untuk menelepon Mandy, pemilik rumah itu. Jordan segera menghubungi nomor telepon Mandy. "Halo, Tuan Stele," kata Mandy, yang segera mengangkat telepon. Jordan bertanya, "Mandy, apakah ada lorong rahasia atau kamar pribadi atau semacamnya di rumahmu?" Mandy menjawab dengan bingung. "Tidak, hanya ada beberapa ruangan yang bisa kamu lihat." "Ada apa?" Jordan berkata, "Victoria ada di rumah tadi, tapi aku tidak bisa menemukannya sekarang. Jangan lupa hubungi aku segera jika dia meneleponmu." "Baiklah, Tuan Stele." Jordan menggelengkan kepalanya setelah menutup telepon. Lauren menepuk bahu Jordan dan berkata, "Jangan berkecil hati. Aku akan membantumu mendapatkan rekaman dari kamera pengawas di jalan-jalan sekitar tempat ini. Jika dia meninggalkan rumah, dia seharusnya tertangkap oleh kamera." "Oke." Sebagai seorang Hawker, Lauren berhasil mendapatkan rekaman kamera pengawas hanya dalam waktu 1 atau 2 jam menggunakan koneksinya. Namun, ia hanya mendapatkan rekaman dari salah satu kamera pengawas di salah satu persimpangan jalan. Jordan menonton rekaman itu 2 kali tetapi dia tidak melihat Victoria di dalamnya. "Sepertinya pacarmu berangkat dari persimpangan lain yang kamera pengawasnya rusak," Lauren menganalisis. Jordan merasa agak penasaran mengapa dia keluar melalui persimpangan lain, dan dia mulai bertanya-tanya apakah itu suatu kebetulan atau apakah dia sengaja menghindari kamera pengintai. Tidak ada alasan bagi Victoria untuk dengan sengaja menghindari kamera pengintai, kecuali orang yang menculiknya adalah orang yang memilih untuk melakukannya. Lauren berkata, "Kemungkinan besar pacarmu akan meninggalkan DC. Ayo kita ke bandara untuk mencarinya." Setelah itu, Lauren mengantar Jordan ke bandara lagi, di mana dia menelepon seseorang dan meminta mereka untuk memeriksa rincian beberapa penerbangan terakhir yang berangkat atas nama Victoria. Namun, tidak ada informasi tentangnya. Mereka terus mencari sampai pukul 11 malam, dan DC sudah gelap gulita. Jordan dan Lauren sedang duduk di halaman rumah Mandy, tampak sangat lelah. Jordan sudah tidak ingin repot-repot memikirkan hal lain lagi karena dia sepenuhnya fokus mencari Victoria. Sementara itu, Lauren benar-benar bertingkah seperti nyonya rumah. Dia melepas jaketnya, mengambil beberapa daun teh, dan mulai mencuci teko dan cangkir teh sebelum membuatkan Jordan secangkir teh hangat. "Jordan, kita sudah berlarian seharian dan kamu belum makan apapun. Minumlah teh hangat untuk menghangatkan dirimu." Lauren menyerahkan cangkir teh kepada Jordan. Sebenarnya, Jordan bukan satu-satunya yang perutnya kosong. Lauren juga tidak makan apapun sepanjang hari karena dia membantu Jordan mencari Victoria. Suhu udara hari ini sangat rendah, dan tangan Lauren menjadi sangat lembab. Sambil memegang secangkir teh hangat untuk menghangatkan tangannya yang cantik dan lembut, dia mendesah puas. Seorang cabul mungkin akan memiliki niat jahat jika mereka melihat tangan Lauren dan mendengar suaranya yang memikat. Akan tetapi, Jordan tidak berminat untuk memperhatikan hal itu. Bagaimana keadaan Victoria sekarang? Jordan khawatir sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi pada Victoria. Ia khawatir Victoria akan dibunuh atau diperkosa. Lauren menyesap tehnya sambil tersenyum ramah dan berkata, "Jordan, firasatku mengatakan Victoria akan baik-baik saja. Lihat, dia ada di rumah, kan? Kalau ada penjahat yang datang untuk menculiknya dengan paksa, pasti ada jejak perkelahian di sini. Saya pernah mendengar Anda mengatakan sebelumnya bahwa Victoria jago taekwondo dan kebanyakan pria tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Kalau begitu, seharusnya ada tanda-tanda perkelahian yang jelas, jika memang terjadi. Tapi seluruh rumah dan halamannya bersih dan rapi. Tidak ada sedikit pun jejak perkelahian. Ini berarti Nona Victoria pergi dengan sukarela." Sebagai seseorang yang pernah berada di medan perang, bagaimana mungkin Jordan tidak menyadarinya juga? Dia telah mengetahuinya saat mereka pertama kali kembali. Namun, Jordan tetap khawatir dan berkata, ada kemungkinan lain, yaitu ada seseorang yang menodongkan senjata ke arahnya sehingga dia tidak bisa melawan sama sekali. Jordan menatap Lauren dengan tatapan agresif. Jelas apa maksudnya? Jordan masih memiliki kecurigaan besar terhadap keluarga Hawker. Pada saat ini, Jordan tiba-tiba menerima sebuah pesan teks, dan dia membukanya dan melihat bahwa pesan itu dari Victoria. Jordan langsung gelisah. Itu Victoria. Lauren pun buru-buru meletakkan cangkir tehnya, berlari ke arah Jordan, dan berjongkok di depannya.
Dia bertanya, apa yang dia katakan? Pesannya berbunyi, saya baik-baik saja, jangan rindu. Jordan dan Lauren sama-sama sedikit bingung setelah membaca pesannya. Nona, Nona apa? Jordan tidak sempat mengartikan isi pesan itu sama sekali. Ia langsung meneleponnya, tetapi ternyata telepon genggamnya sudah dimatikan. Brengsek. Jordan sangat marah. Di sisi lain, Lauren masih mencoba memahami apa maksudnya. Apakah Nona Victoria mencoba memberitahu Anda untuk tidak merindukannya? Jordan juga merasa itu masuk akal. Lauren memikirkannya dan matanya berbinar. Ia bertanya, apakah Victoria menggunakan prediksi teks saat mengetik? Namun, Jordan tidak tahu banyak tentang hal itu, jadi dia bertanya, apa maksudmu? Lauren menjelaskan, fungsi prediksi teks akan menampilkan prediksi untuk kata berikutnya dan saran lainnya berdasarkan aktivitas terkini Anda, dan seterusnya. Jordan memikirkannya sejenak. Ia tahu bahwa Victoria selalu mengutamakan efisiensi, dan karena pekerjaannya, ia seringkali harus menggunakan komputer untuk mengetik dan membalas email. Hal yang sama berlaku untuk pesan teks. Dia tidak suka membalas pesan suara dan hanya membalasnya saat mengetik tidak nyaman. Terlebih lagi, Jordan pernah ingin menggunakan telepon Victoria untuk membalas pesan, tetapi kemudian mendapati bahwa kata-kata yang diprediksi bukanlah kata-kata yang diinginkannya. Pada satu titik, Jordan bahkan memutuskan untuk menggunakan fungsi masukan suara sebagai gantinya. Menurutku dia menggunakan fungsi teks prediktif, jawab Jordan. Lauren mengacak-acak rambut panjangnya yang menghalangi pandangannya, lalu mengeluarkan telepon selulernya untuk mencari prediksi umum. Lihat, kata yang diprediksi berikutnya setelah Nona adalah, saya, jadi dia mungkin mencoba memberitahu Anda bahwa dia baik-baik saja dan tidak merindukannya. Dia mungkin telah mengirim pesan itu sebelum mengetiknya. Penjelasan Lauren hampir sempurna dan Jordan tidak menemukan kekurangan apapun sama sekali. Namun, kesempurnaan penjelasan itu justru menjadi alasan kecurigaan Jordan. Mengapa dia tahu pengaturan pesan teks di ponsel Victoria? Mengapa dia begitu antusias membantu Jordan menemukan Victoria dengan mengajaknya memeriksa rekaman kamera pengawas? Mengapa dia begitu yakin bahwa Victoria aman dan mungkin sudah meninggalkan DC? Jordan membentak Lauren dengan kesal, Lauren Howard, kau benar-benar berakting dengan baik hari ini.